Cek, cek. Kita mulai kali ya, Den. Ki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kakak Oki Andriana selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Serta yang kami cintai dan banggakan, teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di acara webinar perpajakan dari Pajak Kita Berpijak. Wah, senang banget ya Mut, rasanya bisa hadir di sini bareng teman-teman semua nanti menyimak nih seputar kaitannya tentang perpajakan nih Mut. Bener banget, tapi kayaknya belum afdol deh kalau misalnya kita belum memperkenalkan diri. Oh iya, benar juga. Mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Durifki Aldian. Saya mahasiswa dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Prodi D3 Pajak. Dan saya Mutia Adila Putri dari Prodi D3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Dan pada kesempatan kali ini kami berdua yang akan memandu jalannya acara. Oke, baik. Terlebih dahulu mungkin kami akan bacakan do and done pada webinar kita kali ini. Boleh Oke. operator Oke. untuk melayangkan do and done-nya? Oke, do kita pada hari ini, peserta diharapkan yang pertama, memasuki Zoom tepat waktu, diusahakan 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, menggunakan nama dengan format peserta _ nama. Yang ketiga, wajib on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang keempat, menonaktifkan mic pada saat kegiatan berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator atau MC. Yang kelima, mendengarkan materi dengan seksama. Yang keenam, berpakaian sopan dan rapih. Yang ketujuh, mengikuti seluruh rangkaian webinar dari Pajak Kita Berpijak dan mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Dan yang terakhir, pertanyaan untuk narasumber dapat disampaikan melalui link yang telah disediakan. Baik, selanjutnya, larangan untuk para peserta. Yang pertama adalah peserta dilarang untuk membuat kegaduhan. Kemudian peserta dilarang untuk berbicara tidak sopan secara langsung maupun tidak langsung di room chat Zoom. Kemudian yang ketiga adalah peserta dilarang untuk menggunakan kalimat yang menyinggung SARA dalam berpendapat maupun bertanya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui room chat Zoom. Kemudian peserta dilarang melakukan spam chat di room chat Zoom. Lalu peserta dilarang keluar masuk room Zoom meeting secara sengaja. Dan yang terakhir adalah peserta dilarang untuk menyebarkan link Zoom secara sembarangan. Oke, baik. Itu adalah do and don'ts kita pada hari ini. Kemudian, sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah. Dan bersama kita berharap semoga negeri kita kembali menunjukkan senyumannya dan lekas pulih. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan, namun tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada operator, kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada operator yang telah bertugas. Kali ini kita akan langsung masuk ke acaranya nih. Hari ini kita akan membahas soal perpajakan nih, Mut. Kira-kira kita tuh udah nggak asing kan dengar soal kata perpajakan gitu, Mut. Iya, benar-benar. Dari kecil juga kita udah sering kan dengar kata pajak. Nah, aku pengen tahu nih, Mut. Kira-kira menurut teman-teman di sini nih, pajak itu seperti apa nih? Benar. Kalau enggak, kita tanya aja ya para peserta, gimana? Nah, ide bagus tuh, Mut. Ide bagus, ide bagus. Boleh kita tunjuk kali ya satu peserta mungkin siapa nih kira-kira yang beruntung ya? Coba aku cari dulu ya. Oke. Eee, ini ada nih, Putri Teresia. Halo Putri, mungkin boleh on cam Putri? Kita ngobrol-ngobrol dikit. Halo Kak, halo Bang. Sebelumnya minta Halo. maaf ya, nggak bisa on cam soalnya jaringannya lagi nggak stabil. Oke, oke nggak apa-apa Putri. Putri dari mana nih Putri ya? Dari kampusnya, Dari asalnya. Asalnya dari mana Putri? Dari Medan. Oke. Oke Putri, aku punya satu pertanyaan nih Put, buat kamu Put. Oke. Kira-kira menurut Putri nih ya, pajak tuh seperti apa sih Put? Menurut aku, pajak itu kontribusi wajib setiap warga negara kepada negara yang terutang dan dibebankan kepada pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara. Wow, jawabannya bagus banget ya Mut ya. Keren banget loh. Boleh dong teman-teman kasih reaction yang meriah gitu buat jawabannya Putri. Yuk, yuk, Boleh kasih ya. lihat. Wih, ini keren banget loh jawabannya. Oke, terima kasih ya Putri ya. Terima kasih kembali, Bang. Oke, mungkin kita cari satu orang lagi ya, Ki, buat dimintain pendapatnya seputar pajak. Nah, ide bagus tuh. Mut. Siapa nih kira-kira yang beruntung lagi nih, Mut? Aku cari dulu ya. Denny, boleh on mic nggak, Den? Iya, Kak. Oke, aku mau nanya dulu nih. Kamu asalnya dari mana, Den? Aku dari Ponorogo, Kak. Oh, oke. Aku mau nanya dulu nih. Menurut kamu pajak itu gimana? Pajak itu kalau menurut aku itu kayak iuran wajib itu kepada negara, terus nantinya itu dari negara itu digunakan kembali untuk pelayanan kepada rakyatnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oh, oke, oke, oke. Oh, Keren-kerennya jawabannya, Ki. keren, 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 keren. Boleh dong kita kasih reaction lagi yang meriah buat teman-teman yang udah jawab? Boleh banget tuh, boleh banget tuh. Keren-keren loh jawabannya. Ini seputar perpajakan, ya rupanya udah banyak yang tahu gitu seputar perpajakan, Mut. Keren ya. Oke, Mut, lanjut, Mut, mungkin, Mut. Oke. Sebelum itu kita coba sapa dulu yuk narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Kak Oki, gimana kabarnya Kak? Iya, halo, suaraku terdengar jelas? Jelas Wah, Kak? jelas, Kak. Oh iya, alhamdulillah baik. Gimana kalian? Alhamdulillah, kalau aku sendiri baik. Alhamdulillah baik Gimana tuh, Mut, ya, Kak? Kak. Oh iya. Oke, Oh iya, Kak, sebenarnya sorry akhir-akhir aku ini... nggak pakai. Oh, oke, nggak apa-apa, Kak. Oke, Kak, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Kak, kira-kira? Sibuk kerja aja sih. Iya, sibuk kerja. Oh, lagi ngejar target ya, Kak? Nggak? Ya, Penerimaan? begitulah. Countdown Oh, to oke. 1%. Oke. Kak, aku mau nanya nih Kak, pendapat pribadi aku. Gimana sih Kak perbedaan kerja selama COVID dan sebelum COVID? Lebih susah apa gimana Kak? Kalau untuk kerja, ini pasti lebih fleksibel ya, soalnya kita bisa adaptasi. Jadi pusat itu juga memfasilitasi kita gitu kan, biar kita ini bisa kerja dari rumah. Jadi pusat juga menerbitkan aplikasi-aplikasi baru, dan ya selain tempat kerja yang fleksibel, jamnya pasti juga fleksibel. Jadi terkadang bisa sampai ya lewat jam seharusnya udah nggak kerja gitu, tapi kita masih bekerja gitu.
Itu sih perbedaannya. Jadi semuanya Oke. serba fleksibel gitu. Oke. Oke. Terakhir nih Kak, terakhir nih. Kira-kira pendapat Kakak menurut acara kita pada pagi hari ini nih Kak, gimana tuh kira-kira? Aduh keren banget sih, apalagi dari tagline-nya ya, dari pajak kita berpijak ini tuh kayak the man of taxes in our country banget gitu loh, kayak apa ya, kayak ya dengan pajak kita bisa hidup di sini gitu. Itu sih keren banget sih. Wih. Terima kasih nih ya, by the way. Hmm. Oke, setelah berbincang-bincang dengan Kak Oki, kami akan membacakan CV Kak Oki untuk dapat mengenal Kak Oki lebih dekat. Boleh, Ki? Baik, boleh bagi panitia untuk oke. Oke, seperti yang udah teman-teman tahu ya, narasumber kita pada pagi hari ini itu adalah Kak Oki Adrian Riyadi nih. Beliau sekarang itu bekerja di KPP Pratama Jakarta Palmerah sejak 2019 hingga saat ini gitu. Nah, jabatan terakhir beliau itu adalah pelaksana seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan. Oke, Kak Oki menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Pulung, Ponorogo di tahun 2015 hingga 2018. Kemudian menempuh pendidikan kuliah di PKN STAN dari tahun 2018 hingga 2019. Kegiatan yang pernah diikuti beliau pernah mengikuti volunteer relawan pajak KPP Pratama Pondok Aren di tahun 2019, kemudian pernah Binel Jawa Timur Seni Rupa Pergerakan pada tahun 2021. Organisasi yang pernah diikuti oleh beliau ada Visual Art Design and Multimedia pada tahun 2018 hingga 2018 dan Think PKN STAN pada tahun 2018 hingga 2019. Prestasi beliau yang pertama First Winner Design Competition PRPN 2021, lalu pernah juga menjadi finalis Duta Bahasa DKI Jakarta pada tahun 2021. Begitu, Ki. Wah, keren banget nih CV dari narasumber kita pada pagi hari ini gitu. Nah, sepertinya teman-teman sudah mulai nggak sabar nih Kak, buat dengerin pemaparan materi Kakak pada pagi hari ini nih. Mungkin nanti saya mau ingatkan juga buat teman-teman semua, kalau semisal ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh banget buat ngirim pertanyaannya itu melalui link yang akan nanti dikirim oleh panitia di chat Zoom gitu selama acara berlangsung. Dan saya mention ya teman-teman, di akhir acara akan ada dua penanya terbaik maksud saya. Jadi jangan lupa buat tanya ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Oki untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Iya. Sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih kepada Kak Mutia dan Mas Rifki selaku MC dan seluruh panitia telah memberikan kesempatan saya buat nyampein materi hari ini. Nah, terus ngulang dari kayak tadi ya, pas awal baca tagline ini yaitu dari pajak kita berpijak, ini tuh aku langsung bertanya-tanya gitu. What's the reason dari panitia itu nulis atau nyantumin tagline seperti ini gitu. Nah, jadi ini menurutku pendapat secara pribadi ya, ini tagline-nya keren banget sih, karena juga tadi udah aku bilang, ini tuh kayak inti dari pajak yang sebenarnya ada gitu. Karena dengan adanya pajak, kita bisa melihat kenyamanan, terus keamanan dari konflik global, yang kalau kita tahu ini belum panas banget ya global. Nah, terus kita juga, karena pemerintah bisa menggaji pasukan militer, konsulat, duta besar buat jaga Indonesia gitu. Nah, terus mungkin itu aja intermezzo dari saya ya. Nah, langsung aja masuk ke materi. Nah, jadi apa sih pajak itu? Nah, jadi pajak itu merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan.
Nah, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di tagline inti dari pajak itu sendiri ada 4, yaitu kontribusi wajib. Nah, kontribusi wajib siapa? Yaitu warga negara. Nah, ini tuh bersifat memaksa karena telah diatur di undang-undang. Dan pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung, karena pajak pasti akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah pusat dan akan diredistribusi ke masing-masing institusi atau daerah. Nah, oleh sebab itu, pajak ini tidak dapat dirasakan secara langsung. Kalau misalkan iuran yang dirasakan secara langsung, yaitu namanya retribusi. Contoh simpelnya yaitu ketika kita parkir, nah kita bayar parkir kan langsung manfaatnya kita rasakan saat itu juga ya. Nah, sedangkan pajak itu berbeda, yaitu tidak dapat dirasakan secara langsung akan manfaatnya itu. Nah, pasti uang pajak itu semuanya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat gitu. Oke, next slide. Nah, oke, selanjutnya itu fungsi pajak. Nah, fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama sebagai sumber pemasukan negara. Nah, jadi dari APBN 2021 itu sekitar 83% itu penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Nah, di sini yaitu berfungsi sebagai fungsi anggaran. Selanjutnya itu fungsi mengatur. Nah, dengan adanya uang pajak, negara kita bisa mengatur. Contohnya saja terjadi pandemi COVID. Nah, ketika orang-orang yang awalnya bekerja sesuai dengan jam normal, nah karena kita untuk menghindari penyebaran COVID, jadi pemerintah bisa mengatur untuk mengurangi pergerakan. Nah, dengan cara ini, pemerintah juga bisa menerapkan insentif. Nah, karena ada uang pajak itu sendiri. Selanjutnya itu fungsi redistribusi pendapatan. Nah, ini menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan. Jadi, semua uang pajak yang telah kita bayar, teman-teman, ini tuh tidak serta-merta langsung balik ke daerah masing-masing, tapi masih diproses lebih lanjut dan masih dilakukan pembahasan dan oleh pemerintah dan DPR nantinya akan dibagi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing institusi dan pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, yang keempat yaitu fungsi stabilisasi. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya nilai mata uang itu sangat penting ya, teman-teman. Nah, apalagi ketika nilai uang turun, pasti pemerintah berupaya untuk mengurangi peredaran mata uang, peredaran uang gitu. Nah, di sini bisa melakukan fungsi stabilisasi, yaitu menjalankan kebijakan berhubungan dengan stabilitas harga. Salah satunya itu bisa menjaga kondisi inflasi gitu. Nah, iya teman-teman, tadi kan kita tahu apa fungsi pajak, terus pengertiannya juga. Nah, sekarang itu pentingnya pajak bagi negara. Nah, di sini yaitu salah satu postur APBN 2021, yang mana ini berarti sudah dilaksanakan tahun ini ya teman-teman. Nah, ini tuh sebagai sumber pendapatan utama negara. Nah, karena apa? Ya, penerimaan perpajakan bisa dilihat yaitu sekitar 1.444,5 triliun dari total target penerimaan. Seperti itu. Nah, jadi pajak emang benar-benar sumber utama, teman-teman. Jadi, tapi alhamdulillahnya ya, ini banyak generasi muda itu udah sadar pajak. Jadi banyak banget misal kita buka di TikTok, Instagram, atau Twitter, itu udah banyak banget yang sadar akan pajak. Itu satu kemajuan banget sih. Tuh. Nah, setelah kita tahu pentingnya pajak bagi kondisi pemerintah atau negara, nah saatnya kita banyakkan terkait manfaat pajak ya. Ini manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Nah, yang pertama setelah saya jelaskan tadi di tagline sebelumnya, yaitu dengan adanya pajak kita bisa merasakan keamanan. Nah, keamanan yaitu salah satunya pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nah, ini pemerintah bisa membayar pasukan militer yang menjaga di daerah konflik agar Indonesia masyarakatnya itu aman, tentram. Nah, terus yang kedua yaitu penyediaan fasilitas pelayanan dari pemerintah. Salah satunya itu pembangunan jalan tol. Nah, ini jalan tol ini benar-benar sangat dirasakan sekali, apalagi
saat ini juga gencar-gencarnya infrastruktur ini benar-benar ditingkatkan pada masa periode pemerintahan saat ini gitu. Nah, yang ketiga yaitu mensubsidi barang yang sangat dibutuhkan. Nah, ini kita ketahui bahwanya kalau misalnya di kampung-kampung di tempat saya misal, itu sering sekali pemerintah itu menyalurkan subsidi sembako gitu-gitu dan subsidi pupuk itu sering. Nah, ini merupakan manfaat pajak yang bisa kita rasakan. Dan yang terakhir yaitu membantu UMKM dalam pembinaan dan modal. Nah, ini kemarin pas waktu ada pandemi, pas waktu lagi benar-benar PPKM yang PPKM level 3 ya. Nah, ini tuh pemerintah membagikan insentif. Nah, ini juga salah satunya untuk membantu UMKM agar bisa bertahan. Karena apa? Karena kita mikirnya juga jangka panjang, teman-teman. Jadi kita berusaha menyelamatkan pengusaha-pengusaha agar kedepannya bisa bangkit kembali gitu. Nah, sebenarnya manfaat pajak tidak hanya ini, sebenarnya masih banyak lain. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas terkait itu ya manfaat, terus dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas terkait jenis-jenis pajak. Jadi jenis pajak yang akan kita bahas hari ini itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu sendiri ini dikenakan atas subjek pajak yang mana subjek pajak tersebut menerima penghasilan di tahun tersebut. Nah, maksudnya tahun pajak ini yaitu tahun tertentu gitu, teman-teman. Nah, terus subjek pajak ini tuh siapa sih gitu. Nah, subjek pajak itu kalau misalkan di Indonesia yaitu orang yang tinggal di Indonesia lebih dari sama dengan 183 hari dan memiliki niat untuk bertinggal di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan orang luar negeri nih datang ke Indonesia, nah dia bisa jadi subjek pajak ketika dia udah tinggal 183 hari dan dia berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu yang dinamakan subjek pajak. Sebenarnya selain itu juga masih ada lagi, teman-teman. Contohnya warisan yang belum terbagi. Nah, terus ada badan usaha tetap. Nah, ini contohnya kayak kantor cabang dari negara lain gitu di sini. Nah, terus ada juga ini tuh badan, jadi kayak perusahaan-perusahaan gitu. Nah, baik, sekarang karakteristik pajak penghasilan, teman-teman. Nah, pajak penghasilan ini yaitu pajak yang dikenakan karena kita bekerja dan memperoleh penghasilan ya. Nah, jadi ini bersifat subjektif, yaitu siapa saja yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan melebihi dari batas minimal, yaitu batas minimal ini disebut PTKP yang nanti akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini pajak penghasilan ini bukan pajak pusat. Nah, pajak pusat itu bagaimana maksudnya? Nah, pajak pusat ini pajak yang langsung disetorkan ke APBN. Nah, beda dengan pajak daerah. Kalau misalkan pajak daerah itu disetornya ke APBD ya. Nah, kalau pajak penghasilan ini misal kita kerja. Nah, dari pemberi kerja ini memotong pajak kita. Nah, uang pajak yang telah dipotong dari pemberi kerja ini langsung disetorkan ke kas negara. Nah, ini yang disebut pajak pusat. Terus ini juga pajak langsung, teman-teman. Nah, pajak langsung ini gimana maksudnya? Setelah dipotong oleh pemberi kerja, misal bendahara tempat kita kerja, ini sama bendahara langsung disetor ke kas negara, jadi tidak melewati siapa-siapa lagi. Jadi benar-benar dari pemberi kerja terus langsung ke kas negara. Nah, gitu. Nah, terus Indonesia juga menganut namanya self assessment system dan withholding tax system. Nah, ini maksudnya gimana, teman-teman? Jadi maksudnya self assessment system ini contohnya di UMKM ya. Jadi sebagai pengusaha di UMKM, kita ini diberi wewenang untuk menghitung omset kita sendiri, lalu memperhitungkan berapa pajak kita sesuai dengan tarif yang ada. Nah, terus melaporkan sendiri dan membayar sendiri dan melaporkan sendiri gitu. Nah, jadi benar-benar dari kita gitu, benar-benar self assessment gitu kan. Nah, terus kalau withholding tax ini contohnya misal kita kerja di PTA. Nah, PTA ini bekerjasama dengan PTB yang mana PTB ini sebagai penyalur uang atau penghasilan karyawan di PTA ini. Nah, dari PTB ini dia memotong penghasilan dari PTA yang mana ini kan oleh PTB ya. Jadi ini habis dari PTB ini baru disetor ke kas negara. Jadi ini benar-benar gimana ya? Oleh pihak ketiga. Nah, jadi gitu, melalui pihak perantara. Nah, terus terkait UMKM tadi, jadi ini juga ada
news itu ya teman-teman yang mulai bakal berlaku tahun depan. Nah, itu terkait UU HPP sih. Nah, ini sebenarnya nanti aja kalau misalkan kalian pengen tanya, itu terkait diskusi bisa. Nah, terus jadi kalau awalnya kan UMKM itu kan tarifnya 0,5% gitu ya dari omset. Nah, sekarang enggak. Jadi sekarang tahun depan maksudnya, mulai berlaku tahun depan. Nah, itu dikenakan minimal omset per tahun 500 juta. Nah, ketika di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak gitu. Nah, terus tadi kan kita bahas terkait subjek pajak itu ada orang pribadi atau badan. Nah, untuk tarif dari pajak penghasilan itu orang pribadi itu bersifat progresif. Jadi ada beberapa layer. Nah, untuk PPh badan ini tarifnya tarif tunggal. Jadi cuma ada satu tarif aja, teman-teman. Itu. Nah, tadi kan saya bilang ya, siapa sih yang harus bayar pajak itu ketika orang yang menghasilkan atau menerima penghasilan dari dalam negeri. Nah, yang melewati batas minimal. Nah, inilah batas minimal yang maksud itu disebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini tuh pria atau wanita lajang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang masih baru lulus kuliah lalu kerja, ini kan berarti lajang ya. Nah, terus tidak memiliki tanggungan, belum memiliki anak. Nah, ini berarti penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Jadi kalau misalkan penghasilan di bawah 54 juta per tahun, itu teman-teman tidak harus bayar pajak. Nah, kalau misalkan kawin itu dapat tambahan pengurang sebesar 4,5 juta. Nah, setiap tanggungan satu itu juga mendapatkan 4,5 juta pengurangan dari total penghasilannya akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak gitu. Nah, oh iya, untuk tanggungan atau anak ini maksimal 3 ya teman-teman. Misalkan kalau misalkan ada orang tua si A ini memiliki 4 anak. Nah, itu yang bisa dimasukkan cuma 3 tanggungan. Jadi sebanyak apapun anaknya jika dia lebih dari 3, maka yang dianggap sebagai pengurang dari penghasilan itu cuma 3 anak gitu, teman-teman. Nah, itu juga ada suami istri digabung. Jadi kalau suami istri digabung, itu total PTKP-nya ditambahkan jadi 54 juta dikali 2 gitu ya. Jadi 108 juta. Nah, karena mereka suami istri kan mereka berarti kawin ya. Jadi ditambah juga 4,5 juta. Nah, jadi itu kan 112 juta 500. Nah, ini untuk pengenaan ini hanya boleh dikenakan oleh salah satu. Jadi contohnya ke suami ya. Nah, misal suaminya dipotong, itu istrinya nggak boleh dipotong gitu. Dan ini juga untuk kewajiban pelaporan juga hanya pada suami gitu, teman-teman. Next. Nah, tadi kan saya sempat menyinggung terkait UU HPP ya. Apa sih UU HPP itu? Nah, UU HPP itu harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, sebelumnya kan kalau untuk pajak itu kan ada peraturan-peraturan tersendiri nih dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, Nomor 6, itu kan benar-benar terpisah-pisah gitu ya. Dan kalau misalnya diubah kan diubah satu-satu. Nah, semenjak adanya UU Cipta Kerja kemarin, teman-teman. Nah, ini pemerintah ini menerbitkan perubahan dari masing-masing undang-undang, tapi tidak semua pasal diubah ya. Nah, ini dalam satu undang-undang yaitu namanya UU HPP. Nah, yang mana UU HPP ini tiap pasalnya itu memiliki atau mengatur terkait PPS. Nah, ini yang nantinya akan dijadikan sebagai pengampunan pajak secara sukarela. Kalau sebelumnya namanya tax amnesty ya. Nah, karena dulu pernah disinggung tax amnesty, tidak akan ada lagi namanya sekarang PPS. Nah, gitu. Nah, sekarang kita fokus lagi ke sini ke slide. Nah, ini kan tadi saya bilang untuk UU Oh, baik. Sebentar ya, teman-teman. Kita tunggu, mungkin Kak Oki sedang mengalami masalah jaringan.
Oke, Mut. Rupanya sekilasnya udah disinggung soal PPh nih. Itu udah lumayan kebuka banget ya, Mut, soal perpajakan di Indonesia gitu. Iya, benar. Serupanya dari semua penghasilan Oh iya, yang maaf kita... tadi laptop aku tiba-tiba keputus. Oke, Sekarang aku Kak. pakai Ya, HP aja nggak apa-apa ya. baik, Kak. Oh ya, tadi kan udah kita singgung terkait layer ya teman-teman. Nah, layer tadi kan ada 4 kalau misalkan dia aturan lama. Nah, terus sebentar. Nah, gimana udah nyambung ya? Sudah, Kak, terdengar jelas nih, Kak, suaranya. Oh, udah baik. Oke. Oh iya, maaf. Jadi tadi kan, oh iya, thank you. Sorry ya. Oh iya, sorry. Jadi tadi kan kita udah bahas terkait pajak itu ada 4 layer. Nah, layer ini maksudnya gimana sih? Nah, jadi kalau tarif sebelumnya, tadi kan penghasilan minimalnya itu sebesar 54 juta, itu yang dikenakan pajak. Nah, sekarang mulai tahun depan, itu yang dikenakan pajak yaitu minimal penghasilan setahun 60 juta. Jadi untuk tentang penghasilan 60 juta, ini dikenakan pada layer 5%, yang awalnya tadi 54 juta, itu yang 50 juta masuk 5%. Nah, ini sebenarnya bukan gitu ya teman-teman, hitungannya itu misal penghasilan X nanti dikurangi PTKP gitu. Nah, nanti akan saya kasihkan contohnya. Nah, bedanya di sini kalau dulu itu ada 4 layer, jadi cuman misal ada orang kaya nih, misal penghasilannya itu 1% di Indonesia gitu ya. Nah, dia misalkan penghasilan di atas 500 juta, itu dikenakan tarif 30%. Nah, tapi karena pemerintah itu berusaha selalu melakukan reform biar pajak ini semakin adil. Jadi orang yang memiliki penghasilan di atas seharusnya bayar lebih. Itu pemerintah juga menerbitkan perubahan di mana di sini contoh perubahannya itu penambahan layer pada layer kelima, yaitu ketika ada orang nih penghasilan di atas 5 miliar per tahun, dia dikenakan tarif progresif sampai dengan 35% gitu. Nah, ini juga yang 60 juta juga merupakan keadilan bagi masyarakat ke bawah. Jadi awalnya 54 juta kena pajak, sekarang dinaikkan. Jadi agar sama-sama adil gitu, teman-teman. Lalu next. Oh iya teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang pengen nanya, nanti diskusi aja gitu ya. Nanti bisa nanya terkait isu-isu atau berita-berita yang teman-teman dengar gitu. Nah, ini teman-teman saya maksud tadi. Nah, di sini kan Bapak Budi, ini contohnya Bapak Budi bekerja di PTA. Nah, sebagai pegawai tetap. Nah, beliau mendapatkan gaji sebesar 5 juta per bulan dan tunjangan sebesar 1 juta. Nah, beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Nah, berapa sih pajak yang harus dibayar Bapak Budi pada bulan Januari? Nah, jadi kalau di sini konteksnya karena masih tahun ini ya teman-teman, jadi masih menggunakan tarif tahun ini yaitu sebesar 54 juta sebagai PTKP-nya. Nah, jadi 5 juta ditambah 1 juta untuk penghasilan Januari. Nah, ini sebenarnya 6 juta ya, karena kita menghitung pajak itu berdasarkan akumulasi tahun, ini berarti dikalikan 10, jadi 6 juta dikali 12 nantinya. Nah, oh iya, untuk pengurangnya, itu ada biaya jabatan, teman-teman. Biaya jabatan itu apa? Nah, biaya jabatan itu biaya yang kemungkinan dikeluarkan oleh pegawai yang berhubungan terkait dengan pekerjaan. Nah, seperti itu. Nah, maksimalnya 5% dan dari 10 juta, jadi sekitar 6 juta per tahun. Nah, kalau misalkan dia penghasilannya 20 juta, yang mana 5% per bulan itu 1 juta, dan
setahun itu 12 juta, yang jadi pengurang tetap 6 juta teman-teman. Gitu. Nah, untuk pengurang itu ada biaya jabatan, nah terus biasanya juga ada iuran pensiun gitu. Nah, kalau iuran pensiun itu maksimal 2,4 juta gitu. Next. Nah, ini teman-teman untuk perhitungannya. Jadi gajinya per bulan itu 6 juta, nah dikurangin lah sama biaya jabatan. Biaya jabatannya berapa per bulan? 300.000. Nah, 300.000 berarti penghasilan bersihnya berapa per bulan? Yaitu 5,7. Nah, karena dari penghasilan ini akan kita kurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak tunai pajak. Karena Bapak itu tadi masih lajang ya, belum menikah dan tidak ada tanggungan. Nah, ini setelah kita kalikan 12, itu dikurangi dengan PTKP pria ya, karena Bapak ya, jadi pria lajang itu 54 juta. Nah, sebesar 14.400.000. Nah, tadi kan pas kita baca ada di layar pertama itu ada 0 sampai dengan 50 juta itu kena 5% ya. Nah, 5% ini jadi dikalikan 14.400.000 karena 14 juta ini kan di bawah dari 50 juta, masih di rentang 0 sampai 50 juta ya. Jadi per tahunnya itu sebesar 720.000. Nah, tadi kan ditanyakan berapa pajak yang dibayar pada bulan Januari. Nah, jadi pada pajak yang dibayar pada bulan Januari ini sebesar 720.000 dibagi dengan 12. Karena kita tadi ngitungnya penghasilan per setahun ya. Gitu. Nah, jadi totalnya berapa? Yaitu sekitar berapa? 60.000. Itu. Jadi pajak yang dibayar dari total 6 juta itu sebesar 60.000 gitu teman-teman. Nah, jadi setelah kita belajar terkait pajak penghasilan tadi, nah kita sekarang belajar terkait pajak pertambahan nilai yang akhir-akhir ini banyak berita ini ya, lumayan seru gitu. Ayo next. Nah, ini karakteristik PPN ya teman-teman, pajak pertambahan nilai biasa dengan PPN, ini tuh dikenakan atas konsumsi. Jadi konsumsi atas apa? Nah, atas nanti kita bahas terkait barang kena pajak dan jasa kena pajak. Jadi tidak semua hal itu dikenakan pajak teman-teman. Jadi tidak semua hal yang dikonsumsi itu dikenakan pajak, tidak. Itu. Nah, ini tuh termasuk juga pajak tidak langsung. Karena apa? Karena tidak langsung di-store ke kas negara. Karena apa? Karena pajak pertambahan nilai ini bersifat multi stage, yang mana dari misal contohnya ya, dari perusahaan atau pabrik sabun itu menjual sabun. Nah, menjual sabun itu sebenarnya nanti yang bayar pajak kita sebagai pembeli terakhir. Nah, dari sabun yang dijual oleh pabrik ini, pabrik A, nah dibelilah oleh toko retailnya. Toko retail contohnya Indo April ya. Nah, contohnya itu. Nah, terus Indo April membelilah dari sini. Nah, dari Indo April itulah kita beli. Nah, habis kita beli, sebenarnya kita yang bayar, tapi kan karena berlevel-level gitu, jadi tidak langsung di-store kas negara. Jadi pasti dari toko ini nanti baru di-store kas negara. Sebenarnya kita yang bayar, teman-teman gitu. Nah, ini juga tidak berlaku kumulatif meskipun multi stage tadi. Jadi tidak berlaku misal setelah dari pabrik ini sebenarnya yang toko retail itu bayar pajak, itu jadi intinya tidak tidak terjadi ganda gitu loh, tidak terjadi pengenaan pajak berganda gitu. Nah, ini juga pajaknya objektif teman-teman. Gimana sih maksudnya? Nah, pajak objektif ini misal ada orang luar negeri nih, turis. Nah, turis main ke Indonesia. Nah, misal dia beli sabun, dia bayar pajak, nggak ngelihat itu siapa gitu. Gitu teman-teman. Dan tarifnya ini tarif tunggal, yaitu sebesar 10% gitu. Nah, hal apa aja sih yang dikenakan pajak pertambahan nilai gitu? Nah, syaratnya yang pertama yaitu dari atas BKP atau JKP ini bersifat kena pajak. Nah, jadi apa aja yang BKP dan JKP yang bersifat kena pajak ini ada di aturannya dan sangat rinci teman-teman. Kalau misal teman-teman pengen baca nanti bisa langsung search UU PPN itu ya. Nanti bakal detail banget di sana. Nah, terus soalnya apa? Karena banyak hal, contohnya bahan pokok sembako yang dasar. Contohnya ada beras. Ini sebenarnya nggak kena pajak teman-teman itu. Nah, terus kecuali kalau misalkan terdapat aturan baru ya, yang contohnya beras yang emang dikonsumsi oleh golongan-golongan elit, contohnya beras Shirataki. Nah, contohnya kalau daging Wagyu gitu-gitu. Nah, ini juga yang dikenakan PPN. Ini hanya yang ada atau dilakukan di daerah pabean. Hanya daerah pabean itu apa? Daerah di kawasan dalam negeri gitu, teman-teman. Yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua
tempat di Indonesia itu merupakan daerah pabean, ada juga daerah yang dibebaskan gitu, dibebaskan dikenakan pajak utama nilai. Dan terus apa teman-teman yang bisa dikenakan pajak syaratnya yang ketiga ya atau yang terakhir itu dalam rangka kegiatan usaha. Nah contohnya nih, misal perusahaan mobil. Nah ini kan ketika dia menjual mobil, mobil itu dikenakan pajak. Nah in case misalkan ada dia mungkin ada monitor habis pengadaan, nah itu udah nggak digunain dan dia pengen jual. Misal ada 1 atau 2 monitor terus dijual ke orang. Itu nggak dikenakan pajak karena apa? Karena itu di luar kegiatan usaha dia, di luar dari KLU atau klasifikasi lapangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu. Ayo next. Nah, lalu dasar pengenaan pajak itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu harga jual atas BKP, yaitu barang kena pajak. Harga jual ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli baju nih, beli baju di mall. Nah, ini sebenarnya 10% dari total yang teman-teman bayar itu bukan pajak. Nah, sebenarnya harga aslinya itu 100/110 dikalikan dengan harga yang teman-teman beli gitu. Itu sebenarnya tuh. Nah, terus mengganti atas JKP, terus nilai ekspor, nilai impor dan lainnya. Kalau misalnya nilai impor teman-teman beli nih nilai barang dari luar negeri. Nah, nilai impor itu gimana sih? Nah, nilai impor itu harga dari teman-teman beli yaitu dari cost-nya itu, nah terus ditambah dengan asuransi pembelian, nah terus ditambahkan dengan biaya kirim, terus nanti bisa juga dari biaya masuk. Nah, itu dasar sebagai pengenaan PPN gitu, teman-teman. Jadi tidak hanya dari harga yang kita beli, tapi kalau misalkan kita beli impor itu ada penambah-penambahnya lain juga, teman-teman gitu. Next. Nah, iya teman-teman, ini yang saya maksud tadi tarif tunggal ya. Jadi tarif PPN ini tarifnya 10%. Nah, 10% berlaku sampai dengan Maret 2022. Dengan adanya UU HPP yang sebenarnya saya pernah kasih penjelasan sebelumnya, yaitu akan terjadi kenaikan tarif PPN ini secara bertahap, yaitu 11% itu rencananya sesuai dengan konversi pers yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, itu 11% akan diterapkan mulai 1 April 2022. Nah, terus rencananya juga akan dinaikkan lagi menjadi 12%, yang mana paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025 itu. Nah, untuk tarif khusus ekspor, itu tarifnya 0% teman-teman. Itu baik BKP berwujud, baik contohnya kita ekspor pakaian gitu ya. Terus BKP tidak berwujud, contohnya ini seperti hak cipta gitu teman-teman. Terus ekspor JKP, nah ekspor JKP itu gimana maksudnya? Kayak jasa kena pajak. Jadi kalau misalkan ada orang luar negeri ini, nah terus perusahaan terus minta tolong kepada kita sebagai badan atau apa ya, lembaga konsultasi. Nah, kita diinstruksikan buat melakukan pengecekan atas laporan keuangan gitu. Nah, itu tidak dikenakan pajak. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Nah, contoh soalnya itu PT Ekjasa merupakan PKP, nah menjual berbagai elektronik selama bulan Januari 2020. Nah, dia melakukan transaksi berikut. Nah, berapa nilai PPN terutang atas transaksi tersebut? Nah, baik. Contoh yang pertama itu penjualan kepada konsumen akhir dalam negeri, yaitu sebesar 5 miliar. Nah, untuk perhitungannya nanti bagaimana kita bahas ya. Terus yang kedua, dia melakukan penyerahan barang elektronik pada PT ABC senilai 2,2 M. Nah, harga tersebut sudah termasuk PPN. Nah, nanti berapa PPN-nya sebenarnya gitu. Nah, terus ekspor ke pasar luar negeri senilai 3 miliar. Berapa sih PPN-nya? Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama tadi, dia melakukan penyerahan sebesar 5M ya, karena tarifnya PPN sebesar 10% tahun ini ya. Nah, jadi 10% dikali 5M yaitu 500 juta gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu karena tadi PT ABC melakukan penyerahan sebesar 2,2 M dan itu sudah termasuk sudah termasuk PPN, maka kita cari dulu berapa sih harga aslinya, yaitu 100/110 dikali 2,2 M, yaitu sebesar 2, M itu dasar pengenaan pajaknya, maka PPN-nya 10% dari nilai itu, yaitu sebesar harusnya 200 juta ya teman-teman di sini. Itu. Nah, terus untuk PPN ekspor itu 0% teman-teman. Kan tadi
untuk PPN, baik itu kita ekspor BKP berwujud, tidak berwujud, maupun jasa kena pajak. Gitu. Nah, dari barang-barang yang kita konsumsi, teman-teman, jadi ada beberapa klasifikasi barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, yang mana hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat golongan 1% atau golongan elit kaya di Indonesia gitu. Nah, ini namanya pajak penjualan atas barang mewah. Nah, untuk penjelasannya berikut, teman-teman. Jadi penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, ini ada beberapa, teman-teman. Nah, ini tuh dikenakan 1 kali. Jadi kalau misalkan dia dikenakan PPNBM, dia nggak dikenakan PPN. Gitu. Jadi dia hanya dikenakan 1 tarif, yaitu oleh tarif PPNBM itu sendiri. Nah, jadi dia dikenakan di dalam daerah pabean gitu. Nah, oh iya, sekarang definisi menurut UU PPN gimana sih? Nah, jadi definisinya kalau misal kita bicara terkait formal ya, formil gitu, secara apa yang tertulis di UU, yaitu bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Nah, dia juga dikonsumsi masyarakat tertentu, lalu dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan dikonsumsi untuk menunjukkan status, yaitu contohnya kapal pesiar, pesawat, terus motor sekian cc gitu. Jadi itu semua ada di aturan UU PPN, teman-teman, ada di Undang-Undang PPN. Oh iya, PPNBM, sorry. Nah, terus objek PPNBM itu apa aja? Karena dia atas barang mewah, jadi dia diklasifikasi jadi 2. Yang pertama kendaraan bermotor, yaitu untuk tarifnya itu sesuai dengan PMK nomor 33 tahun 2017. Nah, untuk selain kendaraan bermotor, kayak gini, teman-teman. Nah, ini untuk kendaraan bermotor, yaitu kelompok hunian mewah. Nah, ini kendaraan hunian mewah yaitu 20%. Terus ada balon udara dan peluru senjata. Ini dengan tarif 40%. Lalu helikopter dan kendaraan udara. Nah, ini sebesar 50%. Lalu senjata api dan kapal pesiar mewah. Untuk tarifnya, teman-teman bisa baca ya. Nah, ini contohnya, teman-teman, yaitu siskakol ya ini. Jangan siskakol gini ya. Siskakal gitu ya. Biar nggak sama dengan tong asli. Jadi dia membeli dia pengusaha apartemen, dan dia membeli salah satu apartemen dengan harga 40 miliar. Nah, ini apartemennya mewah bener, teman-teman. Jadi karena tadi dia masuk ke tarif selain kendaraan bermotor, yaitu dia bangunan, yaitu tarifnya sebesar 20%. Nah, 20% dikali dengan harga perolehan, yaitu 40 miliar. Jadi atas apartemen itu dia wajib menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 8 miliar gitu. Itu untuk contoh sederhana ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini pajak bumi dan bangunan. Ini pasti dibayar oleh kita, teman-teman, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, yang pastinya memiliki tempat tinggal atau hunian di Indonesia. Next. Nah, untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan, ini tuh pasti dikenakan pada subjek pajak ya, teman-teman. Nah, kalau subjek pajak PBB itu setiap orang yang memiliki bumi atau bangunan atau bangunan di Indonesia, dan mereka merasakan manfaat akan hal itu gitu. Nah, yang pertama itu ada contoh yang bumi itu seperti itu, teman-teman, tambang, terus perkebunan dan sebagainya. Nah, kalau untuk bangunan itu contohnya rumah gitu. Dan oh iya, selanjutnya yaitu untuk objeknya sendiri. Untuk objek PBB yaitu ada 2, teman-teman. Jadi yang pertama untuk PBB P3 yaitu perkebunan, perhutanan dan pertambangan itu dikelola oleh pemerintah pusat. Yang mana pemerintah pusat di sini yaitu DJP. Nah, uangnya atau uang pajak dari hasil PBB dari perkebunan, perhutanan dan pertambangan
ini nanti langsung di-store ke APBN, yang mana untuk pendanaan negara gitu. Nah, sedangkan untuk PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu contohnya rumah kita saat ini teman-teman. Jadi kita per tahun kan pasti bayar PBB ya. Nah, ini PBB ini di-store ke pemerintah daerah, yang mana dari pemerintah daerah ini di-store lah ke APBD. Nah, jadi setelah masuk ke APBD, ini bakal dikelola sendiri oleh pemerintah daerah tersebut. Jadi apa yang telah kita bayar dari pajak bumi dan bangunan itu sebenarnya masuk ke pemerintah daerah teman-teman, ke APBD, bukan ke APBN. Dan untuk tarifnya yaitu untuk P3 perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ini sebesar 0,5%, dan untuk yang di pemerintah daerah sebesar 0,3%. Itu paling tinggi teman-teman. Nah, ini untuk contoh sederhananya teman-teman ya. Contohnya Pak Rizky mempunyai sebidang tanah dengan luas 2.000 meter persegi di Kabupaten X. Nah, diketahui NJOP-nya tanah yaitu 350.000 per meter persegi dan tarif PBB yaitu 0,3%. Nah, untuk perhitungannya bagaimana teman-teman? Jadi kita hitung NJOP-nya keseluruhan. Jadi yang pertama 350.000 ini dikalikan 2.000 meter persegi. Nah, hasilnya 700 juta. Nah, itu NJOP total teman-teman. Nah, dikurangi dengan NJO PTKP. Kalau misalnya kita di pajak penghasilan tadi kenal ya namanya PTKP. Nah, di sini ada juga namanya NJO PTKP. Dan ini tiap daerah beda-beda teman-teman. Contohnya paling terkini yang pernah saya baca itu Kabupaten Bogor. Itu NJO PTKP-nya sebesar 15 juta. Nah, dari total NJOP-nya ini dikurangkan NJOP PTKP. Nah, contoh di sini 700 juta dikurangi 10 juta. Nah, nilai dari ini dikalikan dengan tarifnya, yaitu tarif PBB sebesar 0,3%. Hasilnya 2,07 juta. Itu. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita ulas tadi, kita udah bahas terkait pajak penghasilan, pajak penjualan, terus pajak pertambahan nilai, terus pajak penjualan atas barang mewah, terus PBB ya, itu. Ya, mungkin itu sih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak Kak Uki atas materi yang telah disampaikan. Wah, ternyata ya Mut ya, banyak banget gitu fungsi pajak yang kemudian dikaitkan dengan pembangunan perekonomian nih Mut. Iya, benar banget. Dari penjelasan Kak Oki tadi juga ternyata bervariasi ya jenis-jenis pajak. Bener banget, bahkan kalau secara nggak sadarnya, kita tuh pas beli jajan, itu udah bayar pajak gitu, PPN tadi disinggung. Dan nggak nyangka juga tuh manfaat pajak tuh ada banyak banget. Keren kan? Iya, benar-benar benar. Oh iya Ki, kita masuk ke sesi tanya jawab yuk. Oh, boleh banget, boleh banget. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawabnya, sebelum masuk ke sesi tanya jawabnya, boleh dong teman-teman minta reaction yang semeriah mungkin nih, untuk nunjukin bahwa teman-teman masih semangat nih, boleh ya? Boleh dong. Oke. Wah, kayaknya masih semangat nih teman-teman. Oke, baik. Kita mungkin langsung masuk sesi berikutnya aja kali ya, Mut ya. Yaitu sesi tanya jawab. Kira-kira udah ada berapa penanya nih, Mut? Wah, udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Tapi sayang banget karena keterbatasan waktu, jadi hanya beberapa pertanyaan nih yang akan kita tanyain ke Kak Oki pada kesempatan kali ini. Oke. Oke, mungkin langsung kita coba tanyain aja ya, Mut ya. Ya, Kak Oki ya. Ini ada pertanyaan pertama nih, Kak, dari Muhammad Yahya nih. Dia nanya gini, Kak. Apakah konsekuensi dari tidak lapor atau bayar pajak penghasilan? Waduh. Nah, ini dipersilakan nih buat Kak Oki. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab nih, Kak? Ditampung dulu aja ya, dua-dua gitu. Oh, oke. Iya. Oke. Oke, Kak, di sini ada pertanyaan kedua dari Muhammad Fadlan Khalid. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, kita ketahui bahwa pada era zaman sekarang, selain banyak yang sudah sadar akan pajak, masih banyak stigma negatif dari pajak itu sendiri di masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai pemuda yang sadar akan pajak mengatasi hal tersebut, padahal kita sudah memberikan pemahaman seperti halnya sosialisasi mengenai pajak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS biasanya dikenakan pajak apa ya, Kak? Terima kasih. Silahkan dijawab, Kak. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi konsekuensi apabila tidak lapor dan tidak bayar pajak ya? Atau tidak lapor pajak aja? Tidak lapor atau bayar pajak, Kak? Oh iya, oke. Kalau misalkan kita kerja teman-teman, nah kita tidak lapor dan atau tidak bayar pajak. Yang pertama, apabila kita telah memiliki NPWP, itu kan kita pasti bisa terdeteksi teman-teman, yaitu berapa penghasilan kita gitu. Nah, karena apa? Karena di DJP ini benar-benar udah bisa memiliki atau bisa menggali informasi menggunakan NIK kita teman-teman. Nah, ini kan nanti calonnya NIK ini bakal jadi NPWP ya, yang mana menjadi single identification number kayak di luar negeri gitu. Nah, jadi bisa tahu gitu. Nah, terus misalkan apabila teman-teman udah memiliki NPWP dan terus tidak melaporkan pajak selama 2 tahun berturut-turut. Nah, itu nanti teman-teman akan dinonaktifkan NPWP-nya, yang mana misalkan teman-teman ada urusan ke bank, itu nanti ditanyakan apa NPWP-nya. Nanti pasti bank kalau misalkan itu ternyata NPWP teman-teman udah dinonaktifkan oleh DJP, itu teman-teman tidak bisa melakukan kepentingan teman-teman. Jadi kenapa penting lapor pajak? Karena semua atau sebagian besar di kegiatan kita yang berhubungan dengan pemerintah itu pasti membutuhkan NPWP teman-teman gitu. Nah, terus kalau misalkan kita tidak bayar pajak, nah kita pasti juga nanti akan teman-teman dapat surat cinta gitulah ya. Nah, surat cinta dari DJP yang mana nanti tiba-tiba dapat info kalau harus bayar pajak segini karena utang pajak segini. Nah, terus teman-teman justru akan merugikan gitu. Jadi seharus sebisa mungkin kalau misalkan ada kewajiban untuk bayar pajak dan atau lapor itu ikuti aja teman-teman karena itu demi kebaikan kita semua. Karena pajak sangat penting dan peran pajak itu menjadi center dari kehidupan kita di negara ini gitu. Itu untuk yang pertama. Nah, terus untuk pertanyaan kedua yaitu tadi gimana? Dia punya 2 pertanyaan, Kak. Yang pertama, gimana caranya memberikan pemahaman pada masyarakat, bagaimana kita sebagai pemuda memberikan pemahaman kepada masyarakat atas stigma negatif pajak, Kak. Terus pertanyaan kedua dia, gaji dan tunjangan yang diterima PNS biasanya dikenakan pajak apa? Oh gitu. Baik, bagaimana cara mengatasi stigma ya? Ini pasti yang pertama kali dilakukan yaitu oleh bagian internal DJP ya teman-teman. Jadi kami DJP benar-benar menolak gratifikasi atau apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita juga sudah menerima penghasilan yang mana itu dari uang pajak itu sendiri teman-teman, dari uang rakyat yang mana dikelola oleh pemerintah dan kita juga udah menerima penghasilan dari pemerintah gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh DJP. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman pengen agar orang-orang, misal orang tua kita itu memahami benar pajak itu penting gitu kan. Nah, itu bisa dikasih contoh, misal teman-teman tahu ada bantuan sosial. Nah, itu teman-teman bisa menyampaikan, ini sebenarnya bantuan sosial juga dari dana pajak gitu. Nah, dengan adanya dana pajak yang telah kita bayar, ini juga kembali ke kita gitu. Jadi bisa dijelaskan pelan-pelan. Nah, kalau misalkan ternyata masih susah ya, itu kembali ke orang itu sendiri juga teman-teman. Nah, gitu sih. Jadi teman-teman yang penting teman-teman udah melakukan atau memberikan wawasan yang terbaik buat orang-orang tua atau mungkin orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan kalau misalkan penghasilan atas PNS itu langsung dipotong oleh bendahara pengeluaran di instansi kita bekerja ya teman-teman. Nah, jadi yaitu kena pajak apa namanya, kena pajak atau PPh 21 yaitu PPh atas pegawai atau karyawan tetap gitu. Itu apakah menjawab? Oke, terima kasih nih Kak Oke atas jawaban yang telah diberikan nih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh ya? Boleh, Oke, boleh. ini ada lagi nih beberapa pertanyaan nih, tapi kita boleh coba ambil satu. Ini dari Putri Teresia Dori. Nah, pertanyaannya gini nih Kak. Apa pertimbangan suatu barang itu dikenai PPNBM dan kapan PPNBM itu dipungut? Oh, gitu ya. Oke, Kak, selanjutnya dari lanjut dulu kan, Kak? Iya, lanjut aja, lanjut pertanyaan. Selanjutnya dari Rifda Afifah, sebenarnya pajak yang memiliki penerimaan paling besar itu dari pajak apa ya, Kak? Dan apakah selama COVID-19 ini terjadi penurunan penerimaan pajak? Begitu, Kak. Silakan, Kak. Oh iya, untuk pertanyaan pertama, itu tadi kan bagaimana
mana itu barang bisa dikategorikan ke apa barang mewah gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman baca terkait undang-undang PPNBM, ini ada klasifikasinya teman-teman. Contohnya, misal kendaraan dengan CC sekian. Nah, itu kan eh, apa ketika kita membeli barang itu pasti dari penjualnya itu juga udah tahu akan aturan ini teman-teman, karena mereka juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang dibayar oleh pembelinya itu. Nah, terus bagaimana kita bayar pajaknya? Ini sama halnya dengan PPN teman-teman alurnya. Jadi multi stage kayak tadi. Nah, jadi misalkan perusahaan A nih, perusahaan A menjual barang mewah. Contohnya jual apartemen gitu ya, apartemen mewah. Nah, terus kita bayarnya itu ya langsung ditambahkan oleh penjualnya itu. Contoh misalkan tadi kan ada 2M gitu ya. Nah, 2M dengan tarif 20%. Nah, jadi harusnya kita bayar 2M, itu penjualnya langsung menentukan harga sebesar 2M ditambah 20% dari 2M itu sendiri gitu. Itu sih kalau bagaimana cara kita bayar dari PPNBM. Karena apa? Karena yang kewajiban untuk melakukan penyetoran itu penjualnya teman-teman, jadi bukan kita yang sebagai pembeli gitu. Gitu untuk penjelasan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi gimana Kak? Lu agak kurang gitu. Oh, yang kedua tadi Kak, yang pertama pajak apa yang memiliki penerimaan paling besar? Terus apakah selama COVID ini terjadi penurunan penerimaan Kak? Oh iya, kalau untuk kontribusi penerimaan pajak paling besar itu pasti dari PPH teman-teman. Nah, PPH dan PPN. Nah, ini contohnya kalau misalkan saya sekarang kan bekerja di kantor pelayanan pajak di Jakarta ya. Nah, ini kelihatan sekali yaitu kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang memiliki peredaran usaha yang besar, yaitu sekitar berapa triliun per tahun. Nah, ini memiliki kontribusi sangat besar, yaitu melalui pajak penghasilan atas wajib pajak badan ini gitu. Nah, itu PPH dan terus PPN juga begitu teman-teman. Jadi misalkan banyak ya perusahaan-perusahaan di Jakarta yang menjual barang-barang yang memiliki nilai jual tinggi, ya contohnya barang mewah itu tadi. Nah, itu juga kontribusinya sangat besar teman-teman. Jadi itu yang paling besar itu pajak penghasilan dan juga pajak penjualan atas barang mewah dan juga pajak pertambahan nilai itu teman-teman. Nah, terus bagaimana kondisi COVID ini mempengaruhi penerimaan pajak ya? Nah, ini sangat kita rasakan teman-teman. Jadi dari institusi pemerintah itu sendiri kemarin awalnya jadi kan gini teman-teman, kalau misalkan APBN itu disusun setahun sebelum penerapannya ya. Nah, jadi APBN misalkan Kementerian X ini memperoleh anggaran sebesar 100 triliun misalnya. Nah, karena terjadi pandemi teman-teman, semua institusi, semua daerah itu dilakukan refocusing anggaran, yang mana ini dilakukan pemotongan anggaran. Nah, ini contoh efek dari pandemi ke instansinya. Nah, lalu bagaimana efeknya ke penerimaan pajaknya? Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi yang awalnya itu penerimaan pajak sebesar berapa ya? 1,8 triliun itu targetnya, nah itu diturunkan jadi 1,4 triliun. Karena apa? Karena ya terjadi pandemi COVID dan kita juga mengusahakan agar defisit dari negara ini terjaga gitu teman-teman, agar kondisi keuangan Indonesia tetap stabil gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan terkait hal lain bagaimana cara pemerintah buat menangani ini agar penerimaan pajak itu tercapai, itu banyak sekali teman-teman, yaitu di program pemulihan ekonomi nasional. Itu teman-teman bisa baca juga, dicari gitu. Oh ya, buat FYI aja ya, buat info tambahan, ini baru kali ini penerimaan pajak itu kan down to 100%. Soalnya hampir 10 tahun atau bahkan 10 tahun terakhir itu nggak pernah mencapai gitu, nggak pernah 100%. Dan ini masih tanggal berapa ya? 18 Desember itu udah 96%. Tadi pagi aku baca itu 96% penerimaan. Nah, dan semoga bisa itu dan terus meningkat ya. Jadi kita bisa ya semakin baik gitu. Amin. Wah, rupanya pemahaman soal pajak masyarakat udah mulai meningkat ya, Kak. Udah dilihat dari penerimaannya tadi udah mulai hampir 100% gitu. Iya benar.
Oke, sayang banget nih, pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada sesi tanya jawab secara langsung nih pada kesempatan kali ini. Oh iya teman-teman, pertanyaan kalian yang belum sempat terjawab bisa nih ditanyain melalui Instagramnya Kak Oki. Ya kan Kak? Oh iya, Iya, benar banget. Setidaknya tuh menjawab rasa penasaran teman-teman nih seputar dunia perpajakan. Ya teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang pengen nanya, misal lebih spesifik atau gimana, bisa langsung aja chat di Instagram aku, yaitu okiandrian_ gitu ya. Oke, mungkin boleh di-drop aja Kak Oki. Instagramnya mungkin kalau Iya, teman-teman pengen. aku kasih di chat aja ya. Iya, boleh banget. Ini untuk Instagram. Itu ya teman-teman ya, kalau seandainya nanti masih pengen tahu nih, pengen kepo lah istilahnya ya, seputar perpajakan, boleh tuh di DM Kak Oki-nya. Siap 24 jam lah ya Kak ya. Iya. Oh, iya. Oke, Mut. Habis ini kira-kira ngapain nih, Mut, kita? Oke, setelah melalui sesi tanya jawab, kita akan masuk ke sesi game. Gimana tuh Ki? Ini kayaknya sesi yang ditunggu-tunggu banget nih. Soalnya kita udah makan materi cukup banyak nih dari tadi. Tapi sebelum itu, aku mau coba cek nih reaksi teman-teman nih. Buat nunjukin apakah masih semangat sih teman-teman. Oke, boleh ya teman-teman kasih reaksi yang semeriah-meriah mungkin gitu. Oke. Masih semangat tuh kayaknya. Oke, jadi kali ini kita akan bermain Kahoot. Dan buat teman-teman bisa untuk nyiapin gadgetnya ya. Nah, boleh banget nih siapin nih gadgetnya. Oh ya, panitia boleh sambil share screen mungkin untuk kode Kahoot-nya. Yuk teman-teman, yuk kita bisa ramein ini. Oke nih, ditunggu ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk melalui kode yang udah tertera di layar teman-teman ya. Jadi kodenya itu adalah 4549655. Oke, masih ditunggu nih teman-teman. Ayo, Kahoot berhadiah. Ayo. Ini ada pendaftar pertama nih, Mut. Ada Putri Teresia nih, Mut. Oke, itu tadi yang nanya ya, kalau nggak salah. Iya. Oke, yang kedua ada Vito. Ayo. Waduh, ini kalau persaingannya dikit nih, pemenang nih makin gede nih, Mut, peluangnya, Mut. Nah, ada Gita lagi nih, Mut. Kita. Ada Otai. Oke, masih kami tunggu ya. Kira-kira berapa menit nih, Mut? Kita mau nunggu nih. Berapa ya? 5 cukup kali ya? Iya, 5 sampai 10 menit. Ya, 5 cukup ya. Iya. Oke, Muhammad Yahya. Oke, ada biar rame hihi. Biar rame hihi. Ada Dori. Ada Rifda nih. Dan ada Rifda. Ini baru 6 nih. Kita masih perlu banyak pesaing nih kayaknya. Iya dong, biar lebih. Wah, ada Cita kejepit. Wah, ada Kak Iki semangat. Waduh. Cita kejepit nih, Mut. Ada yang ngejepit nih, Mut. Menang dapat apa, Beh? Jangan ditanya, hadiahnya. Bebas Keren pajak. lah pokoknya.
Yoi, bebas pajak pokoknya. Iya dong. Wah, pada hilang nih, Mut. 3 pesaing ini. Jadi 6 nih pesaingnya nih. Oke, masih kami tunggu ya, teman-teman. Oke, penantangnya semakin banyak. Ada 12 nih, sudah nih penantangnya nih. Kim Seon Ho. Berapa menit lagi nih, Ki? 2 menit ke depan mungkin cukup ya, Mut ya? Atau 1 menit lagi nih? 1 menit lagi. Sepertinya ada Benny Gunawan A. Ada Kim Seon Ho, ada ya. Wow, Tugas ada dan pecinta Korea di sini ya. Iya, ada bintang Korea juga nih. Ada Pak Ada Purno. Oke, 1 menit lagi kali ya, Mut ya. Kita tunggu ya. Oke. Oke. Oh, Purno keluar nih, Mut. Kok ada nama aku ya? Oke, nanti pemenang terbaik bakal dapat hadiah menarik nih dari panitia ya. Iya. Coba kita lihat ya. Oke, mungkin kita Oke. hitung mundur kali ya. Hitung mundur Oke. kali ya. Oh, ada bentar, Kak. Oke. Oke, ditunggu Fadlan. Ditunggu banget nih, ditunggu banget nih. Oke, satu menit terakhir kali ya. Tadi 1 menit, kita tambah 1 menit lagi deh. Oh. 1 menit lagi. Oke. Waduh, waduh, waduh. Si Fadlan udah join tadi, gimana? Sudah siap kita mulai ya ini. Hitung mundur kali ya, Mut ya? Yuk, mulai yuk. Yuk, kita siap ya, hitung mundur ya. 10, 9, oke, 9, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3,
2, 2, 1. 1. Mulai. Ya, Fadlan nggak bisa join katanya. Fokus ya teman-teman. Wih, ada 9 orang nih, Mut, yang betul nih, Mut. Kayaknya gameplaynya cepet banget ya, Mut, ya. Iya, Tapi untung nggak ada. ada 9. Ada yang jawab dari mata turun ke hati lagi ya. Waduh, waduh, waduh. Wadaw. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut. Wih, ya oke, langsung meluncur, Bung. Wah, narasumber kita adalah Bang Oki Adrian. Ada yang bilang Oki Jelindring nih, Bang. Ih, Wah, tolong itu siapa? waduh, Parah. waduh, waduh, waduh. Wih, si Ra. Ra, Ra wow, langsung siapa pimpin nih. ya Ra ini? Iya, Rapang sama AMJ. Keren, keren, keren. Barang yang tidak kena PPNBM. Kamera. Wow, Ra tetap di posisi paling atas ya. Ih, konstan nih si Ra nih, mulai konstan. Ayo, balap nih si Ranya nih. Wih, seimbang nih, Mut. Kantong kresek itu barang kena pajak ya. Benar banget tuh. Iya, Ra turun. Ya, sedih, sedih, sedih. Bukan wibu nih, ada nih. Oke, jadi kalau kita makan di restoran itu kenanya pajak daerah ya teman-teman ya. Jadi nggak Iya. kena PPN gitu. Oke, si Dori nih yang mimpin nih. Keren-keren Dori. Oke, Dori. Oke, Dori masih memimpin. Masih Teman-teman, tipis banget nih sama bukan wibu nih. Wah, iya. ayo bukan wibu, semangat bukan wibu. Pertanyaan ke-8. Ke-7. Jun. Jun naik. Oke, makin sengit nih kayaknya nih, Bang. Iya dong. Coba kita lihat. Oh, kok Wow, tidak memperlebar jarak si Junnya nih. Oke. gila sih. Oke, oke. Dua lagi nih pertanyaannya.
Jak subjektif. Oke, pertanyaan terakhir. Hmm. Oke, podiumnya kita lihat. Dori Keren. posisi ketiga. Wow. Wow, wow. Spotlight. Siapa pemenangnya nih? Si Jun. Jun. Siapa ya Jun ini kira-kira? Siapa ya Jun ini ya? Wah, jadi yang akan dapat hadiah nih sayang banget hanya pemenang terbaik nih teman-teman. Jadi si Jun yang berhak mendapatkan hadiah pada hari ini gitu. Ya, benar Tapi sekali. teman-teman terima kasih ya atas partisipasinya. Semangat teman-teman, gila keren banget sih emang ya. Keren banget. Oke, selamat untuk pemenang game Kahoot kita pada hari ini. Jangan lupa screenshot buktinya. Dan untuk pemenang bisa langsung menghubungi CP yang tertera di kolom chat untuk ngeklaim hadiahnya ya. Nah, bener banget. Jangan sampai kelewatan ya. Karena teman-teman udah capek-capek ngejawab, terus jadi juara, tapi nggak diambil hadiahnya. Itu sayang banget nggak sih, Mut? Oke, sebelumnya teman-teman sebelum kita lanjut, kita bakal umumin nih siapa yang menjadi penanya terbaik pada webinar kita pada hari ini gitu. Tadi pertanyaannya udah dipilih sama panitia dan ada 2 penanya terbaik yang bakal langsung diumumin sama Kak Oki nih. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan nih Kak. Kira-kira siapa nih? Oke, terima kasih Mas Rifki. Baik, untuk pertanyaan terbaik ya. Ini udah saya baca tadi dan langsung aja ya. Oke, langsung aja. Selamat buat Muhammad Fadlan Khalid dan Rifda Afifah sebagai penanya terbaik. 2 penanya terbaik. Hore. Widih, keren banget ya. Boleh kasih reaksinya nih teman-teman yang meriah atas pemenang Selamat. dua penanya terbaik kita. Wah. Selamat ya buat Selamat Fadlan teman-teman. dan buat siapa lagi tadi satu menit? Rifda Siapa Afifah. tadi? Oh iya, Rifda. Oke, kita lanjut nih ya, Ki. Ya, sayang banget nih, game tadi menjadi sesi terakhir kita pada rangkaian acara webinar perpajakan dari Pajak Kita Berpijak. Sebelum mengakhiri webinar ini, mungkin kita foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan. Bener banget nih, buat teman-teman yang masih off cam nih, yuk diharapkan kita bareng-bareng on cam buat kenang-kenangan lah ya teman-teman ya. Pengen Iya. tahu juga nih, ngelihat teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik hari ini ikut webinar kan. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Kita on cam bareng-bareng. 1 menit cukup kali ya, Ki? 2 menit, kayaknya teman-teman harus Oke, 2 tancap menit, deh. 2 menit. Iya, Siap-siap dulu ya? Oh iya, iya. siap dulu kayaknya. Oke, masih kita tunggu nih ya. Kira-kira teman-teman kita on cam bareng-bareng yuk buat sesi terakhir kita yaitu foto bersama. Oke, ini udah mulai muncul nih satu-satu nih. Berapa menit lagi kira-kira? 1 menit cukup? 1 menit, 1 menit. 1 menit ya? Oke.
Oke, kayaknya udah nih, Mut. Kira-kira. Iya, udah cakep-cakep kayaknya ya. Kayaknya udah segini dulu berarti ya. Oke, mungkin buat panitia yang bertugas, boleh screenshot kali ya. Gimana nih? Oke. Oke, sudah siap tuh panitianya. Mungkin kita sesi pertama nih, apa nih panitia? Kita slide pertama dulu ya. Gaya dulu deh. Gaya bebas ya? Yuk, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ganti gaya. Apa nih, Kak? Kira-kira gayanya? Oke. Bebas ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, Oke. terima kasih Kak Kazat ya. Sudah screen. Dan sesi foto tadi benar-benar mengakhiri rangkaian acara kita pada webinar hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Kak Oki yang telah memberikan banyak pengetahuannya seputar perpajakan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Dan kami juga mengharapkan kesediaan teman-teman semua untuk mengisi link evaluasi yang tertera pada kolom chat Zoom. Akhir kata, kami selaku MC meminta maaf jika selama memandu acara terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Saya Ahmad Nurifki Alian. Dan saya Mutia Adila Putri. Kami berdua pamit undur diri dan sampai berjumpa di webinar perpajakan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Iya, Kak. Boleh live ya, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman.